Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim sholati. Sallallahu. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah dan para pemirsa dimanapun bisa menikmati tayangan ini. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Dialah Allah yang maha mencipta, yang maha menata, mengatur dan mendidik alam semesta dan segala isinya. Dialah Rabb kita, sehingga tiada yang lain kecuali adalah Dia satu-satunya yang kita sembah. Dialah ilah kita. Sehingga ketika kita melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita berkomitmen kepadanya bahwa tidak ada ilah kita yang lain, hanyalah Allah. Semoga kita semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, komitmen ini merupakan komitmen jiwa kita semua, bukan hanya lisan kita, tapi adalah komitmen yang keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam, bahwa Dialah ilah kita satu-satunya dan kepadanya kita akan kembali. Salawat beri salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kita semua telah bersyahadat. Kenapa kita melafazkan dua kalimat syahadat itu? Kalau awalnya mungkin dulu kita dihafalkan. Waktu kita belajar di sekolah kita menghafal dan kita hafal kalimat itu. Tetapi Bapak dan Ibu, tentu sekarang tidak cukup hanya itu. Tentu harus merupakan suatu hal yang memang tumbuh di dalam diri kita. Karena embrionya, bibitnya sudah ada di dalam diri setiap manusia. Ketika Allah meniupkan roh ciptaan Allah memberi kesaksian, dan itulah kesaksian kita yang pertama yang dikatakan perjanjian primordial, sebagaimana surat Al-Araf ayat 172 yang sering kita bacakan. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ini adalah perjanjian kesaksian primordial seluruh jiwa manusia dengan Rabb-nya. Kemudian Bapak dan Ibu, kita terlahir ke dunia, kita berakal, membaca ayat-ayat qauliyah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Kita baca. Ketika kita membaca Bapak dan Ibu, apa yang terbentang di alam semesta, ayat-ayat Allah,
Ketika kita melihat diri kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita, ketika kekaguman itu telah tumbuh di dalam diri kita, kita salut terhadap apa yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengarkan, ayat-ayat Allah, ayat qauliyah, ayat qauliyah, sehingga rasa itu memaksa kita. Tiada pilihan lain dari dalam diri kita kecuali mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adalah karena kita tidak ada lagi kagum dan salut kepada apa yang kita lihat, dan kita ingat kepada siapa pencipta semuanya ini. Salut, kagum, mengaku, dan kita mengikrarkan asyhadu yang mempunyai 3 makna, Bapak dan Ibu. Yang pertama, kita mengiklankan, memproklamirkan, mengumumkan kepada bahwa kita adalah orang yang bersaksi. Yang kedua, kesaksian. Yang ketiga, sumpah, al-qasam, al-ahdu. Jadi 3 itu, Bapak, yang menyebabkan kita mengikrarkan kesaksian itu, sumpah itu, janji itu kepada Allah. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ikrarkan dalam sumpah, dalam janji yang kita proklamirkan, yang kita iklankan itu pada niku. Tiada la ilaha illallah. Tiada ilah kita kecuali adalah Allah. Inilah Bapak dan Ibu yang menjadi kajian kita pada pagi hari ini. Apa makna ilah ini sesungguhnya? Apa yang terkandung di dalam ilah ini, Bapak dan Ibu? Kita mendengarkan adanya Rabb, ada ilah. Kalau Rabb ini adalah dialah yang mencipta, dialah yang menata, dialah yang mengatur. Karena kita lihat semuanya begitu teraturnya, begitu tertatanya dengan baik. Pasti ada yang mencipta, ada yang menata, ada yang mengaturnya. Dialah Rabb, Rabbul Alamin. Sehingga kita mengucapkan alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya alam semesta. Karena dia yang mengatur, dia yang mengasuh, yang mendidik alam ini sehingga tertata dengan baik. Karena dialah yang menatanya, yang menciptanya, yang menata, yang mengatur, yang mendidiknya, maka tiada yang lain yang kita sembah. Inilah ilah. Tiada tempat kita mengabdi, tiada yang kita tuju. Itulah ilah. Kecuali adalah Allah. Kenapa kita mengilahkan Allah? Karena dialah Rabb yang telah menata, yang telah mengatur tadi. Bapak dan Ibu yang disayang Allah, kata ilah terdiri dari 3 huruf, alif, lam, dan ha. Di sini terkandung, berasal dari kata alihan. Terkandung 5. Inilah kajian kita. Terkandung 5 arti di situ. Kalau kita memahami kelima arti ini dengan sempurna, Bapak dan Ibu, berarti kita telah menempatkan bahwa kalimat ilah yang kita lafazkan tadi adalah sempurna. Kalau tidak, Bapak dan Ibu, kita akan tergelincir. Kita hanya melafazkan kata ilah itu, tapi kita tidak memahami, sehingga menyebabkan kita bisa tergelincir kepada bisa menjadi kesyirikan. Ini Bapak dan Ibu.
Yang pertama, ilah berarti tentram, sakana ilahi. Kita sering mendengar kata sakinah, sakinah ilahi. Berarti tidak ada yang dapat memberikan ketenangan, ketentraman kepada diri kita kecuali adalah Allah. Ini Bapak dan Ibu. Kali lagi Bapak dan Ibu. Ketika kita menyampaikan ilah kita adalah Allah, bahwa kita telah mengungkapkan bahwa tiada yang lain yang mampu memberikan ketenangan, kedamaian hati, ketentraman batin kita kecuali adalah Allah. Adakah benda-benda yang membuat kita tenang, yang membuat kita tentram, yang membuat kita damai? Masih adakah kita menggunakan benda-benda itu? Dengan memakai benda ini, kita menjadi tentram, kita menjadi damai. Berarti itu kita jadikan ilah, bukan lagi Allah. Ya Bu, lihat iklan-iklan sekarang di sosial media, kita melihat bahwa benda ini kalau kita bawa kemana-mana membuat kita tentram, kita damai. Pernah lihat ya Bapak dan Ibu? Siapapun yang bicara itu, kalau dia mengatakan benda ini, barang ini, kalau dibawa kemana-mana, kita akan tentram, kita akan damai, kita akan dilindungi. Ini ajimat namanya Bapak dan Ibu. Sama fungsinya ketika dulu anak-anak kita, cucu-cucu kita dipasangkan ajimat supaya tangkap pelasi ke segala macam. Ingat tak dulu pada dulu, kalau masih ada juga sekarang. Jadi kalau ada bentuk yang lain juga sekarang yang dibawa-bawa kemana-mana Bapak dan Ibu, dengan alasan agar kita tentram, agar kita damai, agar kita terlindung. Siapa yang melindungi kita? Apakah benda ini yang melindungi kita? Ini sudah bergeser dia pada ini. Ilah kita telah bergeser kepada benda. Hati-hati Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus yakin bahwa tidak ada yang dapat menenangkan dan menenteramkan kecuali adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya hubungan dengan Allah yang menetapkan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukan apa-apa. Bukan benda. Bukan orang. Bukan siapa-siapa. Bukan apa-apa. Itu Pak. Ini yang pertama Pak. Yang kedua Bapak dan Ibu, ilah mengandung pengertian istaja rabi, memohon perlindungan. Berarti makna la ilaha illallah, maknanya tidak ada yang dapat memberikan perlindungan kecuali adalah Allah. Tidak ada yang melindungi kita selain ada Allah. Tidak benda apapun yang melindungi kita dari gangguan apapun juga kecuali dari Allah. Kalau pakai ini kita akan terlindung dari gangguan setan. Kalau pakai ini kita akan terlindung. Tidak ada benda apapun juga yang bisa melindungi kita kecuali adalah Allah. Sekalipun Bapak dan Ibu, kita sering juga kita bawa Al-Quran atau surat Yasin juga, kita tempatkan di mobil kita supaya kita terhindar dari kecelakaan. Walaupun itu Al-Quran, ketika kita bendakan dia Bapak dan Ibu, dia menjadi ilah.
Bisa ada Bapak dan Ibu? Jelas kan bedanya? Ketika kita perlindungan kepada yang lain juga. Ketika burung ini ada bersama saya, aman. Ketika batu ini ada, ketika cincin ini ada, ketika kaligrafi ini ada di rumah saya menjadi tenang. Kaligrafi sekalipun juga. Ketika parfum ini juga, ketika minyak ini juga, kita terhindar dari itu. Ini benda Bapak dan Ibu. Jangan kita jadikan tempat perlindungan. Hanya Allah tempat kita berlindung. Bapak dan Ibu, itu ilah. Kemudian Bapak dan Ibu, yang ketiga, ilah berarti adalah yang kita tuju karena rindunya. Siapa yang kita tuju pada? Ilahi anta maksudi walidaka. Yang kita tuju adalah Allah, bukan siapa, bukan apa. Hidup ini menuju kepada Allah, karena akan pulang kepadanya Bapak dan Ibu. Karena kita menuju kepadanya, kita rindu untuk berjumpa dengannya. Dan inilah yang membuat hati ini terpaut selalu kepadanya. Kita merasa damai berada di rumahnya Bapak dan Ibu. Kenapa di sini kita damai? Karena kita di rumahnya. Dialah yang memberikan perlindungan. Bapak dan Ibu, karena rindu, kerinduan adalah karena cinta kepada. Jadi kemudian yang ketiga, yang keempat Bapak dan Ibu, paling dicintai. Tiada yang paling kita cintai kecuali adalah Allah. Sebagaimana sering kita sampaikan Bapak dan Ibu dalam surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi-amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Siapa yang paling kita cintai Bapak dan Ibu? Semua kita akan mengatakan yang paling kita cintai adalah anak kita. Karena apa yang kita upayakan adalah untuk anak kita. Sehingga Allah katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, keluarga, istrimu, perniagaanmu, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, bukankah itu semua yang kita sibukkan setiap hari? Ketika itu semua Bapak dan Ibu, ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu wallahu ya'lamu qawmal fasiqin. Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah menetapkan keputusannya dan Allah tidak memberi kepada orang yang fasik. Jadi orang yang mencintai selain daripada Allah lebih mencintai semuanya itu ketimbang mencintai Allah. Allah katakan tergolong kepada orang yang fasik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dicintai, yang dirindukan kecuali Allah. Boleh kita mencintai anak, harta dan lainnya, tapi adalah untuk jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintai anak kita karena amanah dari Allah. Cintai keluarga kita, amanah dari Allah. Cintai pekerjaan kita, menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya adalah untuk jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang kita tuju kepada Dia. Itulah makna ilah itu yang sesungguhnya. Itulah terkandung dalam kalimat ilah itu yang sesungguhnya. Yaitu ketika Dia yang memberikan ketentraman ke dalam diri kita, ketika Dia yang memberikan perlindungan kepada diri kita, ketika Dia yang kita tuju dalam hidup kita, dan ketika Dia yang paling kita cintai dalam hidup kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kelima,
Inilah yang membuat kita hanya mengabdi kepadanya. Inilah arti ilah yang merangkum keempat hal itu, yang masa tenang, masa pelindungannya menuju kepada rindu kepadanya, mencintainya, sehingga inilah yang membuat kita tidak ada lagi tempat mengabdi kita yang kecuali adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ilah. La ilaha illallah. Ketika itu bersemayam di dalam diri kita Bapak Ibu, tidak salah kaprah, maka benarlah tauhid kita. Ketika tauhid kita benar, dan inilah yang akan dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita luruskan dulu tauhid kita, baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya uluhiyah, rububiyah. Kenapa? Karena yang akan dipanggil itu adalah orang yang beriman, yang telah lurus tegaknya Bapak dan Ibu. Ketika tegak kita tidak lurus, masih ada waktu kita untuk menempatkan, meluruskan Bapak dan Ibu dalam waktu yang masih tersisa ini Bapak dan Ibu. Ketika nanti Ramadan tiba, ketika Allah izinkan kita berjumpa dengan Ramadan tahun ini Bapak dan Ibu, mungkin ini bisa saja merupakan Ramadan terakhir bagi kita, karena tidak jaminan juga Ramadan akan berjumpa dengan kita. Jangankan untuk Ramadan, untuk masuk kepada waktu yang masih tersisa ini juga tidak ada garansi bagi kita Bapak dan Ibu. Bisa saja sebelum Ramadan itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita mengazamkan, telah meniatkan dari sekarang Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke dalam rumah Ramadan ini dalam betul-betul dalam keadaan sempurna. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, walaupun kita tidak berjumpa dengan Ramadan, kita telah dihitung oleh Allah sebagai orang yang telah merasakan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilah itu menurut Ibnu Taimiyah segala yang digandrungi hati dengan segenap kecintaan, pengaguman, penghormatan, pemeliharaan, harap, cemas, dan lain dan sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan ilah. Jadi jangan ada lagi berharap, jangan ada lagi khawatir, jangan ada lagi takut, kecuali hanya kepada Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Bapak dan Ibu. Jadi karena itulah Bapak dan Ibu, pengabdian hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah pemilik otoritas. Jadi tiada yang memiliki otoritas kecuali adalah Allah. Allah pemilik ketaatan, Allah pemilik kedaulatan, hanya digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita dapatkan hari ini Bapak dan Ibu adalah dengan izin Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh juga berlebihan menyanjung orang lain. Mungkin karena pernah dibantu oleh orang lain, kita menyembah-nyembah kepadanya, kita menjadikan dia ilah Bapak dan Ibu. Kita berterima kasih kepada sama manusia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika juga ada orang yang mengatakan, kalau tadi bukan saya bantu dia tak jadi apa dia sekarang, berarti dia juga telah mengilahkan dirinya, merampas haknya Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang terjadi hari ini. Apapun yang terjadi hanya otoritas di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak dan Ibu, kita jaga diri kita agar kita berada dalam jalur yang benar untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat la ilaha illallah. Dan kita pulang dengan kalimat itu nantinya, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita Allah kumpulkan semua dalam jannah Allah. Banyak Bapak dan Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.